Saya Jani Adriani Jari. Saya dosen program studi nautika di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah isyarat visual atau visual communication bagi taruna semester 3. Adapun latar belakang pendidikan saya memiliki kompetensi di bidang pelayaran, yaitu ahli nautika tingkat 2, serta saya memiliki pengalaman berlayar di kapal niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya pada mata kuliah isyarat visual atau visual communication. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah ahlian pelaut sesuai dengan STCW atau Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarer Amandemen Manila 2010. Pada mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu mengerti dan memahami serta menerapkan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan kode-kode maupun isyarat-isyarat yang berlaku secara internasional. Di antaranya, bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan isyarat bunyi, isyarat cahaya, isyarat dengan menggunakan bendera lengan-lengan, isyarat dengan menggunakan bendera kode isyarat internasional, maupun bagaimana berisyarat pada saat terjadi keadaan darurat di atas kapal, di mana pembelajaran dilakukan secara interaktif dan menarik selama 14 kali pertemuan. Cara yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan cara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery, di mana pada awal semester saya melakukan kontrak pembelajaran dengan taruna, di mana taruna akan diberikan informasi mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran atau CPL yang terdiri dari CPL 1 sikap, CPL 2 dan CPL 3 keterampilan umum, CPL 4 dan CPL 5 pengetahuan, CPL 6 keterampilan khusus. Pada mata kuliah isyarat visual terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai. Cara pemberian materi yang saya lakukan dengan metode hybrid learning yang dilakukan secara daring maupun luring. Untuk pembelajaran daring, saya menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi e-learning yang disediakan oleh PIP Semarang, Kahoot maupun YouTube. Hal ini juga bertujuan agar taruna lebih familiar dengan teknologi informasi, dan ini juga difasilitasi oleh PIP Semarang dengan terdapatnya WiFi yang tersebar di seluruh lingkungan kampus dan juga di asrama taruna. Dan juga pembelajaran dilakukan secara luring di dalam kelas dengan media paparan seperti PowerPoint, video pembelajaran maupun demonstrasi dengan menggunakan alat peraga yang terdapat di simulator. Adapun referensi bahan ajar yang saya gunakan bersumber dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua adalah interaction. Interaction yang saya lakukan pada saat pembelajaran yaitu dengan cara di awal pertemuan saya selalu menyapa taruna dan menanyakan kabarnya. Dan untuk memancing taruna untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas, biasanya saya akan menggunakan games-games yang membuat taruna tertarik untuk menjawab dan bertanya, sehingga tercipta diskusi dua arah yang menarik antara dosen dan taruna di dalam kelas. Di akhir pembelajaran, untuk mereview materi, saya biasanya juga bertanya kepada taruna, apakah ada yang kurang dipahami? Apabila tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya untuk mengetahui sejauh mana taruna memaham akan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah assessment. Assessment atau cara penilaian juga saya sampaikan kepada seluruh taruna di awal semester pada saat kontrak perkuliahan, sehingga diharapkan taruna mampu merancang cara belajar yang tepat dan juga berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal. Adapun cara penilaian yang saya gunakan yaitu dengan cara memberikan tugas secara mandiri ataupun berkelompok, kuis, UTS atau ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Skema penilaian yang saya sampaikan kepada para taruna adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran.
kehadiran 15%. Yang kedua, tugas harian 20%. Yang ketiga, kuis 15%. Yang keempat, UTS 20%. Dan yang kelima adalah UAS 30%. Berikut sekilas video pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah isyarat visual, baik secara daring maupun melalui Zoom maupun di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bendera kode isyarat internasional. Ya, bendera kode isyarat internasional adalah salah satu yang kita pakai untuk berisyarat atau berkomunikasi di atas kapal. Cara berkomunikasi di atas kapal ada berapa cara? Ada yang tahu? Satu, dengan menggunakan bendera kode isyarat internasional. Ada lagi? Syam. Ya. Mau izin jauh. Syam. Morse bu. Dengan Morse. Ya, kalau Morse berarti kita pakai menggunakan apa? Isyarat bunyi. Kemudian ada lagi? Isyarat cahaya. Ya, jadi Morse itu kita pakai pada saat kita berisyarat dengan menggunakan isyarat bunyi atau isyarat bahaya. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada saat kita menggunakan isyarat bunyi itu jangan sampai menimbulkan kerancuan dengan isyarat bunyi yang terdapat dalam peraturan pencegahan tunggakan di laut. Ya, di pecahan P2TR itu juga kita menggunakan isyarat bunyi ya. Jadi kalau memang kita gunakan, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Jadi antara isyarat bunyi yang kita maksud dengan isyarat yang ada dalam peraturan pencegahan tunggakan di laut. Oke, sekarang masuk ke bendera kode isyarat internasional. Di atas kapal, ya, biasanya terdapat satu set bendera kode isyarat internasional. Nah, sekarang jumlahnya satu set bendera kode isyarat internasional ada berapa sih? 40. 40. Terdiri dari 26. katakan terdiri dari bendera ada berapa aja? Siap. Ya. Bagian jauh. 26 Ya. bendera abjad, 10 bendera angka, 3 bendera gelar pengganti dan 1 bendera balas. Oke, sip. Ya. Jadi ada satu set itu 40 buah, terdiri dari 26 bendera abjad, kemudian 3 subtitut pendant, 1 ular pengganti dan 1 ular balas. Ya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan bendera-bendera tersebut untuk berkomunikasi, ya. Cara berkomunikasi, bendera ini bisa kita gunakan secara tersendiri, tunggal ataupun berkelompok. Ya, kalau sendiri kita sebut dengan isyarat 1 huruf. Ya, isyarat 1 huruf. Siapa yang tahu? Kalau isyarat 1 huruf hotel, artinya apa? Ya. I have a pilot. Ya, I have pilot. Ya, di atas kapal ada pilot. Ya, kalau kalian melihat bendera hotel, ya isyarat arti dari isyarat 1 huruf itu ada dari alfa sampai sulu ada. Ya, sudah ada dengan artinya masing-masing. Jadi kalau sudah dinaikkan berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah artinya di bendera hotel dinaikkan berarti di kapal itu ada pandu. Ya, jadi itulah gunanya kemarin pas di awal perkuliahan itu kita sudah mempelajari tentang isyarat 1 huruf, isyarat 2 huruf, dan isyarat 3 huruf yang diawali dengan huruf M mewakili seksi medis. Kalau isyarat 1 huruf untuk seksi umum. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara menggunakannya. Ya.
Cara memberikan isyarat dengan bendera, ya, dipancangkan pada satu tiang pancangan. Tentu saja kalau kita mau naikkan bendera, kita harus punya tiang untuk mengibarkan bendera tersebut, ya. Nah, kalian lihat di depan sudah ada bendera-bendera yang sudah disiapkan, ya, mulai dari bendera huruf, bendera abjad, kemudian bendera angka dan ular-ular pengganti. Di atas kapal bendera-bendera ini adanya di anjungan, ya, terletak di anjungan. Sudah ada, nanti kalau pada saat ada diperlukan langsung dikibarkan seperti itu. Diletakkan dalam kotak-kotak yang sudah diberi huruf atau angkanya, biar tidak salah ngambil. Biasanya sudah seperti itu, ya. Kemudian jika pada satu tiang diperlihatkan lebih dari satu kelompok, maka kedua kelompok ini dipisahkan oleh tali pemisah atau tagline. Ya, definisi, ingat pertemuan sebelumnya tentang definisi, ada originator, ada sitter tuju, ada tagline, kemudian ada stasiun penerima, stasiun pengirim, stasiun tujuan. Ya, masih ingat ya di awal pertemuan kita itu? Ya. Masih ingat? Masih ya. Oke, bisa kita lanjut. Pancangan dapat dilihat oleh stasiun penerima. Jadi tiang tersebut harus dapat terlihat dengan jelas. Ya, harus dapat terlihat dengan jelas. Cara memanggil, ya. Cara memanggil itu harus kita memancangkan isyarat identitas atau call sign dari stasiun yang akan kita tuju. Ya. Kalau ada berarti ini dua kelompok kata, ya, Yankee Papa dan Romeo Kilo, Romeo Sierra. Yankee Papa itu artinya saya ingin berkomunikasi. Kalau Romeo Kilo, Romeo Sierra itu adalah call sign dari kapal yang akan dipanggil, ya. Kalau nggak tahu call sign-nya gimana coba? Kalau saya nggak tahu, kalau sekarang gampang ya, ada ICE, ya. Jadi kalau sebenarnya Bu, kok ribet banget sih harus ngapalin semua kode-kode tersebut, ya kan? Nah, ingat bahwa kode-kode isyarat internasional ini kita pakai apabila terjadi kesulitan dalam berbahasa. Jadi kalau kita bisa berbicara secara langsung, berkomunikasi secara langsung, maka itulah yang digunakan. Gak usah pakai kode-kodean, ya. Jadi kalau naksir sama cewek langsung ngomong aja, nggak usah pakai kode-kodean. Nggak ngerti ceweknya, ya. Ditunggu lama-lama nggak ini ditembak sama yang lain nanti, ya kan? Nyesel deh, ya kan? Nggak usah pakai kode, langsung aja. Saya suka kamu nggak sama saya, ya nggak? Kalau pakai kode, kasih perhatian, kasih ini, tapi nggak ngomong-ngomong. Ini beneran suka apa enggak ya sama saya, ya kan? Ya tidak ada yang duluan nembak, ya itulah yang saya terima. Kalau jadi cewek sih, ya enggak, yang pasti-pasti aja, betul? Bisa? Iya, yang pasti-pasti aja. Jadi kalau yang sekarang lagi naksir-naksir taruni, langsung tembak aja. Masalah diterima atau tidaknya usah belakangan, ya? Ya enggak? Daripada nyesel, sudah gandengan sama orang lain. Oke? Isyarat identitas digunakan untuk berbicara atau memanggil sebuah stasiun atau untuk membicarakan menunjuk sebuah stasiun. Beda ya, isyarat identitas atau call sign dengan nama kapal. Ya. Jika isyarat identitas tidak dipancangkan, maka cuma Yankee Papa saja, maka kapal lain yang melihat pancangan tersebut bahwa itulah yang dituju. Ya, kalau tidak ada isyarat identitas yang dipanjangkan, bisa juga dengan Victor Foxtrot, ya. Victor Foxtrot itu artinya Anda harus memanjangkan isyarat identitas Anda. Oh, itu di mana sih kita bisa tahu isyarat-isyarat itu, kode itu kemudian artinya ada di mana? Ini di atas kapal. Biasanya kamu pertama kali pada saat naik di atas kapal itu ada banyak publikasi di anjungan, dicatat itu, ya. Di KKP itu biasanya itu mewajibkan kamu publikasi apa saja yang ada, dicatat semuanya. Salah satunya pasti ada ini,
International Code of Signal. Jadi kalau mau tahu artinya itu ya dibuka. Foxtrot, Victor Foxtrot itu artinya apa? Semua ada di sini, ya. Oke, jangan sampai kamu nggak buka, kan itu nanti ada tidal, ya kan, table, almanak nautika, semuanya ada di anjungan. Tinggal dipakai, termasuk buku International Code of Signal. Jangan sampai nggak pernah lihat bukunya, ya. Nanti tinggal di kapal itu edisi yang keberapa. Kalau yang ini yang ada ini dari perpustakaan ini edisi 2005, ya, diterbitkan oleh IMO, International Maritime Organization. Nah sekarang cara membalas isyarat. Jadi sebenarnya komunikasi itu harus ada, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama panggilan, yang kedua pengiriman berita atau komunikasi, yang ketiga penutup. Ya, jadi dari sekian banyak saya akan berkomunikasi dengan kapal mana saja nih. Ya, itu harus dipanggil dulu. Kalau tidak dipanggil ya tidak tahu siapa yang mau diajak komunikasi, ya tidak. Ya. Jadi harus dipanggil dulu. Cara membalas isyarat. Jika stasiun penerima melihat, kemudian stasiun penerima harus memancarkan ular-ular balas di tengah. Ular-ular balas yang mana, coba ada salah satu, coba nyari ular-ular balas yang mana kalau ini. Ular-ular balas yang mana? Mau foto kerpet. Ular-ular balas itu yang warnanya merah putih. Tuh lihatin. Scoring tanggal 12 Desember kalau soalnya. Kode isyarat internasionalnya apa? Tanggal 12 Desember. Kodenya dulu, belum dipancarkan. D12 Desember apa? D1212. Nah, sekarang kita pancarkan menggunakan bendera apa saja? Bendera D. Kemudian bendera 1, 2, P2. Oh, kebetulan ya. P1, P2, angka 1, angka 2, tapi bukan angka, tapi urutan. Ya, kebetulan aja 1212. Kembali kayak bendera Indonesia, ya. Kalau dilihat. Jadi kalau kita mengibarkan bendera, kalau bentuknya seperti ini di atas, berarti ini adalah atas up. Ya, bagian atasnya ini adalah bagian bawah yang diikat. Jangan sampai terbalik. Ini kebetulan warnanya tegak. Jadi mau dibalik atas atau bawah sama saja. Ya, kalau membujur nanti beda lagi artinya, ya. Apalagi kalau bendera negara, wah itu memancing keributan itu namanya, ya. Tidak boleh, ya. Ini ular-ular balas. Yang namanya ular-ular balas adalah seperti itu. Nah, dipanjangkan di mana? Di tengah-tengah tiang panjangan. Yang dimaksud tengah-tengah tiang panjangan itu seperti apa? Kalau ini satu tiang panjangan, di tengah-tengah itu berarti di sini, ya. Ini tahu tengah-tengah, kemudian paling bawah, ya. Jadi stasiun penerima harus memancarkan ular-ular balas di tengah. Itu berarti stasiun pengirim sudah mengetahui bahwa stasiun penerima siap untuk menerima berita, ya kan? Ular-ular balas kemudian dikibarkan di puncak ketika stasiun penerima memahami maksud pancangan. Jadi berita sudah dipahami, itu adalah fungsi ular-ular balas. Setelah stasiun pengirim menurunkan pancangannya, ular-ular balas diturunkan di tengah-tengah ketika pancangan stasiun pengirim telah diturunkan. Jadi kita tidak boleh menurunkan, kita sebagai stasiun penerima, ya. Stasiun penerima pada saat berita dari stasiun pengirim belum diturunkan, itu ular-ular balasnya tetap harus di puncak. Diturunkan lagi ke tengah-tengah apabila stasiun pengirim sudah mengirimkan seluruh beritanya untuk diganti dengan kelompok berita selanjutnya, ya. Jadi kalau masih berkibar terus ada di sini, jangan sampai stasiun pengirim belum melihat, ya. Kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah terlanjur diturunkan, nanti dikira isyarat kita tidak dimengerti,
masih tetap di sini. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya izin bertanya Bu, bagaimana jika kode isyarat tidak dapat dipahami? Oh ya, oke. Bagaimana jika kode isyarat tidak dipahami? Sekarang yang tadi, yang sudah menjadi sebutkan tadi barusan saja. Jika kode isyarat tidak dipahami, berita tidak dipahami dengan cara? Nah, Bu, Ya, Raul. tetap memasang ular balas di tengah-tengah. Oke, tetap memancang ular-ular balasnya di tengah. Jadi kalau stasiun pengirim, dia lihat stasiun penerima itu tidak menaikkan ular-ular balasnya di puncak kemudian, berarti isyaratnya belum dipahami. Bisa saja cara berikutnya selain dengan tetap memancangkan ular-ular balas, ada Zulu Quebec dan Zulu 5. Kita mengibarkan kode isyarat Zulu Quebec dan Zulu 5 dengan artinya bahwa isyarat Anda tidak dikodekan dengan benar. Ini yang ngirim siapa? Zulu Quebec dan stasiun penerima. Jadi dia memberitahukan kepada stasiun pengirim bahwa isyaratnya tidak dikodekan dengan benar, ya kan? Kemudian Zulu 5, isyarat telah diterima tapi tidak dipahami maksudnya. Jadi nanti stasiun pengirim akan menurunkan beritanya, kemudian mengecek kembali, ya beritanya apa sudah benar atau belum. Ya, kalau bendera pengganti, ular-ular pengganti atau substitute pendants 3 itu, fungsinya buat apa sih di atas kapal? Fungsinya untuk mengulangi isyarat yang sama, yang segolongan sejenis. Jadi angka menggantikan angka, huruf menggantikan huruf. Hal tersebut kita pakai pada saat kita berisyarat menggunakan kode isyarat internasional. Sebelumnya, materi sebelumnya masih ingat ya, kalau mengisyaratkan tanggal, kode isyarat apa yang kita pakai? Delta, ya, ada tanggal itu ada delta. Delta 1212. Yunawan Bisoto, Yunawan Bisoto. Ya. Ingat tabel ejaan fonetik, sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang ejaan fonetik. Ada ejaan fonetik abjad dan ejaan fonetik angka. Ya, sudah dihafalin semua ya. Dari alfa sampai Zulu, dari nada 0 sampai novenai. Ular-ular balas juga digunakan sebagai tanda desimal. Maka fungsi dari ular-ular balas berikutnya adalah sebagai tanda desimal apabila diselipkan di antara kelompok angka. Ada angka dia tengah-tengah, kita bacanya desimal. Ya, kita bacanya desimal. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Jelas? Jelas. Kalau jelas jadi yang nanya. Ya, jadi yang nanya. Ini dulu, ini Quebec. Ya, jadi kalau lihat bendera kuning berarti kapal itu sedang dalam karantina. Ya, di tugas karantinanya masuk, memeriksa kapal tersebut, dinyatakan sehat, kemudian diizinkan untuk sandar. Jadi kalau kapal-kapal asing tidak datang langsung sandar itu tidak. Jadi langsung di karantina dulu, petugas karantina datang, masuk mengecek, dikeluarkan sertifikatnya, kemudian baru diizinkan untuk sandar. Ya, kalau sudah lihat bendera sudah tahu ya, di kapal itu ada bendera ini tuh artinya apa tuh? Di kapal yang ada dikibarin bendera ini artinya apa? Jadi semua bendera mempunyai artinya masing-masing. Ya, kalau bendera Bravo yang mana? Tadi yang jawab Bravo, tadi Merah. merah yang mana? Ditunjukkan sekalian ke temannya. Yang paling gampang ya. Nah, paling gampang itu yang warnanya satu warna dulu. Nah, tuh. Bravo. Kalau lihat bendera ini biasanya kapal apa yang ngibarin bendera? Ya, chemical. Ya. Terus apa? Kapal tanker. Tanker. Iya kan? Kapal yang sedang melaksanakan bunker. Ya, itu pasti langsung ngibarin bendera Bravo kalau siang hari. Kalau malam hari yang dinyalain bendera apa? Penerangan apa yang dinyalakan? Penerangan keliling berwarna merah. Satu buah penerangan merah keliling.
ya, itu berarti kapalnya sedang bangker atau memuat atau membawa muatan berbahaya. Kalau ini ya pasti hanya siang hari. Kalau malam kan nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang bisa ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, nanti berikutnya kalau masih bingung silakan bertanya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Belajar lagi di kopi ya, di asrama dipelajari lagi. Biar nanti pada saat kalian praktek di atas kapal sudah paham. Jika ditanyakan oleh perwira, kalian mengerti apa itu isyarat visual. Ya, apa saja. Nah, untuk materi tentang bendera kode isyarat internasional atau internasional photo flag selesai pada hari ini. Terima kasih, sehat walafiat semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Semuanya. Selamat pagi, Good Bu. morning. Pagi Bu. How are you today? Fine, good. Okay. How about you? I'm fine, thank you. Kemudian terakhir kita sudah sampai di mana materi kita? Kita sudah bahas tentang bendera. Kalau sudah sampai di situ, Bu Jenny mau refresh dulu. Dalam satu set bendera kode isyarat internasional jumlahnya ada berapa? Satu, Bu. Berapa? Satu set bendera kode isyarat internasional ada berapa? 40. 40. 40 terdiri dari 26 lembar bendera abjad, 10 lembar 26 bendera ular angka, 3 lembar bendera ular-ular pengganti, 1 bendera ular pembalas atau pembeda. Oke, jadi terdiri dari 26 bendera huruf atau abjad, kemudian 10 bendera angka, 3 ular-ular pengganti atau subtitus pendants, kemudian 1 ular-ular balas atau answering pendants. Ya. Kemarin juga sudah jadi dijelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bendera ya. Sudah sampai situ ya. Nah, setiap bendera itu mewakili dari terutama alfabetikal mewakili kalau dikibarkan satu sendiri itu kita baca sebagai isyarat satu huruf. Ya, biasanya kalian lihat kalau kapal-kapal tanker atau lagi bunker itu nanti dia akan mengibarkan bendera Bravo. Ya. Kalau lihat ada bendera Bravo berkibar, berarti itu kapal itu sedang memuat atau membongkar atau sedang membawa muatan berbahaya. Ya, kapal tanker, kapal LNG, ya kan? Itu biasanya di atas kapalnya bendera Bravo-nya terus berkibar. Kemudian cara memberikan isyarat dengan bendera. Kalau dengan bendera pasti kita memerlukan pancangan atau tiang ya yang diberikan tali untuk memancangkan bendera tersebut. Ya, harus tetap dalam keadaan terpancang atau dikibarkan sampai pancangan tersebut memperoleh balasan. Jika pada satu tiang diperlihatkan lebih dari satu kelompok, maka kelompok tersebut itu dipisahkan oleh tali pemisah atau tagline. Apa itu tagline?
Di definisi Tali tagline pemisah. adalah Tagline adalah seutas tali bendera yang panjangnya kira-kira 2 meter dipergunakan untuk memisahkan setiap kelompok bendera. ya, cara membalas isyarat. Jadi, ya. Setiap stasiun penerima harus memancarkan ular-ular balas di tengah ketika melihat isyarat yang ditujukan kepadanya. Ingat bahwa pada saat kita melakukan komunikasi, yang dilakukan pertama adalah memanggil. Ya, prosedurnya kita panggil, kemudian berita, kemudian penutup. Ya, tadi kita manggil dulu. Nah, kalau sudah dipanggil, apa yang harus dilakukan oleh stasiun penerima? Stasiun penerima harus memancarkan ular-ular balas di tengah ketika melihat isyarat yang ditujukan kepadanya. Di tengah maksudnya ini adalah di tengah tiang pancangan. Ular-ular balas kemudian dikibarkan di puncak ketika stasiun penerima memahami maksud dari pancangan. Setelah stasiun pengirim menurunkan pancangannya, ular-ular balas diturunkan di tengah ketika pancangan stasiun pengirim telah diturunkan. Jadi pada saat stasiun pengirim mengirimkan berita, tanda dari berita telah dipahami, stasiun penerima memahami isyarat berita tersebut, maka stasiun penerima memancangkan ular-ularnya di puncak dari pancangan. Nah, kalau sudah dipancangkan di puncak, stasiun pengirim melihat, oh, itu artinya isyarat yang kita kirim atau berita yang kita kirim telah dipahami oleh stasiun penerima. Setelah itu, stasiun pengirim dapat mengirimkan bendera atau isyarat yang dikirimkan untuk diganti dengan berita selanjutnya. Nah, apabila stasiun pengirim telah menurunkan berita yang tadi kita sudah pahami, maka ular-ular balas dari stasiun penerima diturunkan lagi di tengah-tengah pancangan. Sampai sini dipahami atau belum? Nanti kita pakai gambar ya. Kalau sudah selesai, sudah tidak ada lagi berita yang dipancangkan, maka stasiun pengirim akan memancangkan ular-ular balas di puncak dari pancangan, kemudian diturunkan penuh. Nah, stasiun penerima melihat ular-ular balas dipancangan oleh stasiun pengirim di puncak, kemudian diturunkan penuh. Stasiun penerima akan memancangkan kembali ular-ular balasnya di puncak, kemudian diturunkan penuh. Oke, any question guys? Enough, Oke, kalau sudah cukup. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, atas perhatiannya. Sehat walafiat semuanya. See you next time, guys. Sehat selalu semuanya. Thank you. Oke, thank you. Oke, sehat semuanya. Bye-bye. Oke, see you. Silakan Liv. Ini